Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, jemaah yang dirahmati Allah semuanya. Kita duduk sejenak lagi bersama surah Al-Ghasyiyah. Hari Kamis pagi kita sudah bincang serba sedikit tentang surah Al-Ghasyiyah. Di sini Allah bertanya, Allah menanya nabinya, pertanyaan kepada nabi, pertanyaan kepada umat. Nabi ditanya, Rasulullah ditanya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah sampaikah kepadamu cerita tentang hari kiamat? Nabi ditanya. Karena apa? Dalam Quran ini sudah sering dikatakan setiap halaman jarang yang tidak ada hari kiamat. Malah dalam sebahagian halaman hari kiamat disebut berulang kali. Malah surah-surah Al-Quran dikatakan dengan nama hari kiamat ataupun fenomena hari kiamat. Contohnya surah Al-Ghasyiyah sendiri. Surah Al-Ghasyiyah. Ada juga surah Al-Qiyamah, kita sudah bincang dalam 3-4 hari yang lalu. Jadi Nabi ditanya, kita ditanya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Makna yang senangnya, tahu nggak hari kiamat itu macam mana? Manusia rata-ratanya tidak tahu. Tahu pun pengetahuannya mungkin di kulit-kulit saja, di tepi-tepi saja. Tidak mendalami dan jarang yang ingin mendalami. Padahal dalam Quran ini disebut cerita hari kiamat secara mendalam. Kita lihat dalam surah Al-A'la sebelum surah Al-Ghasyiyah. Cerita hari kiamat di sana dikatakan la yamutu fiha wa la yahya. Di hari kiamat itu dalam neraka, khususnya dalam neraka ya. Di sana mereka tidak mati, tidak hidup. Mati tidak hidup tidak. Bayangkan ya. Dalam satu sumber pernah dibaca 1 menit katanya 40 kali mati. 1 menit itu 40 kali mati. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Itulah hebatnya api neraka itu. Subhanallah. 40 kali mati setiap menit. Dikatakan dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Dikatakan dalam surah sebelumnya, surah At-Tariq, hari kiamat itu yauma tubulas sarair. Dalam surah At-Tariq ya, sebelum surah Al-A'la, yauma tubulas sarair. Pada hari itu nanti semua rahasia manusia akan dibongkar. Semua kejahatan suami akan dibongkar. Semua kejahatan istri akan dibongkar. Semua kejahatan ahli keluarga akan terbongkar nanti di sana. Semua kejahatan manusia antara sanak famili, antara jiran tetangga, antara orang kampung, antara pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, atasan dengan bawahan akan terbongkar nanti di sana. Yauma tubulas sarair. Pada hari itu semua rahasia yang tersembunyi sekarang, yang tidak diketahui nanti nampak di sana. Subhanallah, subhanallah. Kecuali kalau orang itu sudah bertobat ya. Kecuali kalau sudah dibasuhnya kesalahannya tadi dengan air taubat. Itu tidak dibongkar lagi di sana. Subhanallah. Yauma tubulas sarair. Pada hari itu semua rahasia manusia akan terbongkar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam surah sesudah surah Al-Ghasyiyah, surah Fajar. Surah Fajar yang kita baca tadi di rakaat kedua ya. Di sana apa? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Nampaklah nanti neraka jahanam di padang mahsyar itu. Nampaklah siapa yang akan masuk neraka. Yauma idzin yatazakkarul insan. Dan nampak neraka itu teringat oleh manusia. Teringat tak mau baca Quran, teringat yang tak mau belajar,
teringat yang tak mau ke masjid, teringat yang banyak dosanya yang belum dihapus dengan taubat, teringat yang sifatnya selalu melambat-lambatkan, menangguh. Manusia ini suka menangguh. Teringat nanti di sana, menyesal dia. Ya tazakkarul insan, pada hari itu manusia itu teringat. Wa anna lahu dzikra, tapi tidak guna lagi. Nasi sudah jadi bubur, hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Teringat mau ke masjid. Kenapa? Tengok orang yang rajin ke masjid, senang di sana. Orang yang mau belajar, senang di sana. Yang rajin duduk dalam majelis ilmu di sana nanti senang, lancar jalannya, senang urusannya, diurus malaikat. Yang malas belajar susah. Nanti ditanya, ada ndak tausiah di masjid kamu? Ada. Ada didengar? Ada. Nah, senanglah urusannya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ayat 26 ya. Ayat 24 surah Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menyesal, aduh sekiranya saya bikin ini dulu, saya buat ini dulu, saya lakukan ini dulu. Nah, sesalan yang tidak ada maknanya lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menyesal, sekiranya saya dulu rajin belajar, sekiranya saya dulu rajin melakukan ketaatan, sekiranya saya dulu membimbing istri saya. Karena istri menyalahkan suami nanti di sana dalam ayat lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak-anak menyalahkan ayah dan ibunya. Kenapa tidak pergi ke masjid? Ditanya si anak itu nanti, anak sudah remaja, sudah dewasa. Ayah saya tidak ke masjid katanya. Ayah saya tidak ke masjid. Ayah saya tidak diajaknya saya ke masjid. Ini akan terjadi nanti di sana. Subhanallah, subhanallah. Kenapa masjid lengang? Akan ditanya, siapa di mana silapnya? Itu banyak yang terkait, banyak yang terlibat. Mungkin pendidikan awal orang tuanya, mungkin pendidikan di sekolahnya, mungkin tak banyak kemungkinan lagi yang lainnya. Yang penting semuanya akan ditanya. Kenapa panggilan azan tidak didengar? Kenapa panggilan azan tidak disahut? Kenapa panggilan azan tidak dipenuhi? Akan ditanya nanti di sana. Dengarkah azan di kampung kamu 5 kali sehari semalam? Dengar katanya. Ada mikrofon? Ada. Ada mic? Ada. Kemana kamu di waktu azan? Kemana kamu di waktu as-salatu khairum minan naum berkumandang, memecah kesepian suasana di pagi hari? Itu nanti akan ditanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menyesal, sekiranya dulu saya menyahut azan. Sekiranya saya dulu mendengar azan. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzaba ahad wa la yusiku wasaka ahad. Pada hari itu azab Allah sangat dahsyat. Azab Allah sangat kejam bagi orang yang lengah dan lalai, bagi orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pada itu kita di sini dikasih solusi. Ingin selamat, ada solusinya di sini. Disebut dalam ayat 27, 28, 29 dan 30. Artinya 4 ayat terakhir itu solusi, pilihan kita. Dalam Quran ini kalau disebut masalah ada solusi, disebut masalah ada solusinya. Selalu dalam Quran begitu. Disebut azab neraka, disebut azab padang mahsyar, nanti ada solusinya. Supaya kita pandai memilih. Apa solusinya? Ayat 27, 28, 29 dan 30, halaman 594. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini solusinya. Wahai manusia mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah. Solusinya, hidup ini kita mesti berusaha mencapai, meraih level status nafsul mutmainnah. Solusinya, kita mesti mengurus nafsu. Hidup ini kita wajib mengurus body badan. Semua orang mengurus badan. Mencari sesuap nasi mengurus badan. Mencari rupiah mengurus badan. Semua orang mencari rupiah. Badan saja yang diurusnya. Itu mengurus badan. Nah, tapi nafsunya macam mana? Nafsu yang sudah terurus, yang dikatakan di sini nafsul mutmainnah, nanti di sana dicari malaikat, dipanggil malaikat. Dalam tafsir dikatakan
ayat 27 sampai 30 ini akan dibacakan nanti dari kiamat. Dan juga akan dibacakan waktu orang itu nak meninggal dunia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini akan dibacakan dua suasana. Suasana pertama waktu nak meninggal, supaya bapak yang nak meninggal ini senang dan tenang. Supaya ibu yang nak meninggal ini senang dan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai bapak, ibu yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Allah. Itu maka orang yang meninggal dikatakan dalam bahasa Islamnya berpulang ke rahmatullah. Bukan meninggal dunia, bukan mati. Telah berpulang ke rahmatullah. Intaqala ila rahmatillah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Radiyatan, engkau pasti senang. Mardiyatan, engkau disenangi. Orang itu senang dan disenangi. Senang karena baginya mati tidak susah. Dia dihibur, dia dibimbing oleh malaikat. Kematiannya dibimbing. Ada lagi dalam surah lain, bukan surah ini saja ya. Ada dalam surah Fussilat yang menyatakan jangan takut, jangan sedih ya, katanya. Bapak pasti dapat jannah. Nah, di sini pun dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah dalam golongan hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam jannahku, kata Allah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, himbauan ini disebut dua kali. Pertama waktu nak meninggal, waktu ruhnya mau dicabut supaya dia tenang mau meninggal. Yang kedua nanti di padang mahsyar waktu manusia berkumpul semuanya, dipanggillah orang-orang yang kategorinya nafsunya nafsul mutmainnah. Itu maka perlu mengurus nafsu, perlu mengurus hati. Hati juga perlu dijaga karena sumber dari segalanya hati. Nah, jadi ada 4 perkara yang perlu diurus dalam hidup ini. Body, badan, nafsu, hati, akal. Ini perlu semuanya. Perlu diurus. Kalau tidak terurus nanti, kalau orang itu hanya mengurus badan saja diurus. Hati tidak diurus, nafsu tidak terurus, akal terbiar. Itu yang susah tuh nanti. Karena kalau kita mengurus body saja, body akan hancur, badan akan hancur. Rumah tinggal, kekayaan tinggal, mobil tinggal, ladang tinggal, sawah tinggal, simpanan tinggal, asetnya tinggal, bisnisnya tinggal. Yang mau dibawa hati yang salim, qalbun salim namanya. Hati yang sehat sejahtera dan nafsul mutmainnah. Jadi begitulah solusinya ya. Solusinya kita mesti mengurus nafsu, jangan mengurus body saja. Kalau kita hanya mengurus body saja, nanti di sana susah. Karena body akan hancur dalam kubur, kecuali orang-orang yang dijaga Allah jasadnya. Ada orang dijaga tidak hancur jasadnya, ada. Tapi kebanyakan manusia mungkin 95% lebih manusia itu badannya akan hancur. Kalau dia hanya mengurus badan saja, nafsu tidak diurus, agama terbiar, ketaatan diabaikan, perintah Allah tidak dipeduli. Itu nanti susah nanti di sana ya. Jadi dalam hal ini ada doa Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umat supaya kita dibantu Allah untuk mengurus nafsu. Doanya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik. Ada juga doa nafsu yang lain yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ada juga ajat doa tentang hati juga ada. Allahumma inna nasuka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Banyak lagi dalam Quran juga ada tentang hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya apa? Artinya kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita mengurus, memanage hati kita, manajemen kalbu, agar kita dibantu Allah mengurus hati, mengurus nafsu, dan juga ada ayat ataupun ayat dan hadis tentang akal juga. Tentang body memang banyak ya. Tentang body manusia tahu. Kalau badannya sakit tahu dia. Kalau badannya lapar, haus tahu. Kalau ngalih kalau
Ngalih itu bahasa Brunei. Kalau capek tahu dia istirahat. Tapi hatinya macam mana? Macam mana hati saya, sehat atau tidak? Oke atau tidak? Kata Imam Hasan Basri, antara lain, nak tahu kita hati kita itu stabil tidak stabilnya, pertama berzikrullah, kedua baca Quran, ketiga katanya sholat malam. Kalau hati kita ada waktu kita sholat malam, kita bahagia dan selesa waktu sholat malam, waktu baca Quran, duduk dalam majelis ilmu. Kalau dia tinggi motivasinya, maknanya hatinya tidak bermasalah. Tapi kalau Anda gundah gulana, Anda merasa liar hatinya, waktu duduk dalam majelis ilmu, waktu membaca Quran, waktu bersalat, waktu beribadat, waktu tahajud, hatinya merasa liar, perlu lagi dirawat hati itu secara intensif. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah tadi sedikit renungan. Ini edisi kedua dari surah Al-Ghasyiyah. Belum habis lagi sebenarnya. Apalagi nanti bila kita masuk dalam surah Al-Fajr. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkanlah hati kami untuk mempelajari kitab suci-Mu ya Allah, untuk mentadabburi kitab suci-Mu ya Allah, karena kitab suci-Mu ini adalah panduan hidup, way of life bagi orang beriman, bagi orang bertakwa ya Allah. Sia-sia hidup kami kalau kami tidak mendalami dan menggali pengajaran yang indah yang terdapat dalam kitab suci-Mu Al-Quranil Karim. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah bagi kami perkara yang susah. Ya Allah, ringankanlah bagi kami perkara yang berat. Ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.